Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute. Kita lanjutkan untuk proses pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal, di mana untuk pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan dokumen transaksi nomor 10. Sekarang kita lanjutkan untuk analisis dokumen transaksi nomor 11. Oke, di sini ada nota debit ya. Keterangannya di sini adalah faktur ya. Artinya nota debit ini adalah retur ya. Jadi retur pembelian atau retur penjualan, kita lihat di sini kopnya ada PT Margonda. Itu artinya ini adalah retur pembelian. Kalau kita lihat ini adalah retur pembelian dari transaksi tanggal 10 ya. Artinya ini adalah dokumen transaksi dari transaksi pembelian tanggal 10, berarti di sini sebelumnya ada pembelian kita kepada PT Margonda tanggal 10. Kemudian pada tanggal 11 di sini ada pengembalian barang atas barang yang kita beli, yaitu untuk 1 unit HP Pavilion dan 2 unit untuk Dell Inspiron. Adanya retur pembelian ini yang pertama akan kita catat di kartu persediaan. Kemudian yang kedua ini akan kita catat di jurnal umum, dan yang ketiga kita catat di buku besar pembantu utang. Langsung saja di sini kita masuk ke kartu persediaan. Yang pertama kita akan coba catat untuk retur pembelian yang HP Pavilion 1 unit ini. Kita masuk ke HP Pavilion, berarti yang ini ya. Oke, kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 11. Oke, kemudian selanjutnya untuk nomornya di sini adalah NB ya. NB-1, lalu keterangannya adalah nota kredit atau retur pembelian kepada PT Margonda. Oke, karena ini pembelian retur pembelian, maka kita masih masuk ke kolom in. Kemudian cara memasukkan nilai atau jumlah yang diretur 1 unit ini adalah kita gunakan tanda -1, artinya ada pengurangan atas nilai pembelian dari pembelian sebelumnya. Dengan harga pembelian yang kita kembalikan di situ adalah 16 juta, sehingga total nilai retur itu adalah 16 juta. Oke, setelah retur atau nilai retur pembelian yang kita masukkan, kita masuk ke kolom balance atau saldo di sini. Sebelumnya ada persediaan itu 24 unit ya. Ada 24 unit. Karena ada pengembalian 1 unit, maka otomatis ini akan menjadi 23 unit persediaan kita. Dengan harga pokoknya masih 16 juta, total nilai persediaan kita untuk yang HP Pavilion sekarang adalah 368 juta. Oke, lanjut ke kartu persediaan yang Dell Inspiron. Sama seperti tadi, untuk informasinya awal adalah tanggal 11 nomor NB step 1 nota kredit ya. Kita masuk ke kolom in karena retur pembelian. Kita masukkan untuk Dell Inspiron, di sini ada 2 unit yang dikembalikan, berarti kita masukkan -2. Dengan harga pembelian yang kita kembalikan adalah 12.500.000, sehingga nilai total returnya adalah 25 juta. Lalu kita masuk ke kolom balance atau saldo persediaan. Sebelumnya ada persediaan 20 unit. Dengan adanya pengembalian 2 unit ini, maka otomatis persediaan kita berkurang sekarang menjadi 18 unit dengan harga pokok masih 12.500.000, sehingga nilai persediaan kita per tanggal 11 sekarang menjadi 225 juta. Oke, itu pencatatan yang pertama. Yang kedua, selain kita catat di kartu persediaan, maka adanya retur pembelian ini juga akan kita catat di jurnal umum. Kita masuk ke general jurnal. Oke, kita masukkan tanggal dan nomornya. Di sini tanggal 11 nomor transaksinya NB step 1. Jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian, di sini kita gunakan account payable pada PPN income dan merchandise inventory. Nah, untuk nilainya sendiri, untuk merchandise inventory-nya, ini kita ambil dari nilai returnya atau total nilai pembelian yang diretur. Total nilai returnya berarti yang ini ya. Oke, 16 juta dengan 1 unit berarti 16 juta. Kemudian yang 2 unit 12.525.000, sehingga total nilai yang dikembalikan atau nilai returnya adalah 41 juta. Kita masukkan ke kolom merchandise inventory. Untuk PPN income-nya kita masukkan dari kolom PPN, yaitu 4.100.000. Sehingga dengan adanya nilai retur ini plus PPN, maka 45.100.000 ini akan menjadi pengurangan atas nilai hutang dagang kita, yaitu account payable 45.100.000. Oke, adanya retur pembelian karena mengurangi nilai hutang dagang kita, maka otomatis
adanya pengurangan atas hutang dagang kita, ini akan kita posting di buku besar pembantu utang. Oke, sekarang kita masuk ke subsidiary ledger account payable di sini. Kita cari atas nama PT Margonda. Oke, buku besar pembantu utang atas nama PT Margonda. Oke, kita masukkan di sini tanggal terjadi retur adalah tanggal 11. Oke, keterangannya adalah karena kita mau memposting atau mencatat adanya pengurangan atas hutang dagang kita yang kita catat di jurnal umum ini, maka adanya pengurangan hutang dagang ini sebesar 45.100.000 ini akan kita catat atau kita posting di buku besar pembantu utang. Kita lihat di sini bahwa account payable ada di sisi sebelah debit yaitu 45.100.000. Sehingga nilai ini kita posting di buku besar pembantu utang itu pun di sisi sebelah debit. Oke, untuk keterangannya karena kita memposting atau mengambil dari jurnal umum, maka deskripsinya kita ambil keterangan jurnal umum dengan refnya adalah GJ. Nilainya sendiri adalah 45.100.000. Ini kita ambil tadi dari jurnal umum. Kita posting nilainya yaitu dari jurnal umum tadi. Oke, ini untuk kode akunnya jangan lupa di jurnal umum kita sesuaikan dengan daftar akun yang ada di daftar akun. Oke, kembali ke sini. Setelah kita posting yang dari jurnal umum tadi bahwa account payable muncul di sisi sebelah debit, maka kita akan coba perhitungkan dengan nilai saldo utang dagang kita. Oke, sebelumnya ada saldo utang 331.100.000 dengan adanya retur tanggal 11 yaitu 45.100.000, maka otomatis hutang dagang kita berkurang sekarang menjadi 286 juta. Ini didapat dari saldo utang sebelumnya dikurangi dengan adanya nilai retur tanggal 11 ya. Seperti itu, karena kredit ketemu debit maka kita cari selisihnya ya menjadi 286 juta. Sehingga per tanggal 11 hutang dagang kita kepada PT Margonda sekarang 286 juta. Oke, itu pencatatan jika ada retur pembelian. Yang pertama tadi kita catat di kartu persediaan. Kemudian yang kedua dicatat di jurnal umum dan yang terakhir ini akan kita catat di buku besar pembantu utang. Oke, kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 12. Di sini ada bukti penerimaan kas, keterangannya adalah pelunasan faktur F12 tanggal 6 Desember dikurangi dengan nilai sales retur di situ. Oke, di sini adanya penerimaan kas dari pelunasan faktur, artinya kita terima dari penerimaan piutang. Maka yang pertama ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Yang kedua ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Di sini yang pertama kita masukkan dulu untuk tanggalnya adalah tanggal 12. Kemudian nomor invoice-nya adalah BKM 12-2, keterangannya adalah kita terima dari Digital Elek. Oke, kemudian di sini kita menerima 180.400.000. Jadi berapapun yang kita terima ini kita langsung masukkan ke kolom cash in bank. Oke, lalu karena kita menerima dari pelunasan piutang, maka di sisi kredit kita fokus di kolom account receivable. Nah, di sini karena kita menerima 180.400.000 untuk mengetahui berapa nilai piutangnya, di sini kita lihat dokumen transaksi tanggal 6. Nah, kalau kita lihat di sini dokumen transaksi tanggal 6 berarti yang ini ya, penjualan kepada Digital Elek itu nilai piutangnya adalah 286 juta. Ya, 260 juta ditambah 26 juta, maka ketemu 286 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai retur di sini yaitu 55 juta. Nah, karena jumlah piutangnya di sini kalau kita lihat tidak sesuai dengan jumlah yang kita terima, maka kita untuk supaya tidak terjadi kejanggalan nilai piutang di sini, coba kita hitung sekarang 286 juta dikurangi dengan 55 juta. Oke, di sini ketemu nilai adalah 231 juta. Sedangkan uang yang kita terima ini adalah 180 juta. Kalau ini kita masukkan di sisi core receivable, maka di sini terjadi ketimpangan jumlah. Artinya tidak balance karena kemungkinan ini ada kesalahan soal atau seperti apa. Keterangannya di sini juga tidak ada potongan penjualan dan sebagainya. Maka otomatis supaya tidak terjadi ketimpangan, nilai yang kita terima ini akan kita jadikan nilai piutangnya seperti ini. Mestinya harusnya kalau kita hitung nilai penjualannya atau nilai piutang yang muncul tanggal 6 setelah dikurangi retur tanggal 7 mestinya jumlahnya adalah 180.400.000. Ternyata di sini nilainya adalah 231 juta.
Nah, sehingga nilai piutang ini tidak bisa kita masukkan di kolom core receivable karena kalau dipaksakan untuk dimasukkan nilainya tidak seimbang, sehingga kita samakan saja dengan jumlah nilai uang yang kita terima di situ. Oke, setelah kita catat adanya penerimaan piutang, otomatis adanya penerimaan piutang ini dari pelunasan piutang otomatis akan mengurangi nilai piutang atas nama Digital Ele. Nah, pengurangan atas piutang ini yang kita terima di sisi debit, di sini lihat piutang muncul di sisi kredit di jurnal penerimaan kas ini, maka nilai 180.400.000 ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama Digital Ele, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya 12. Oke, kita akan posting tadi yang kita terima dari jurnal penerimaan kas ya, nilai yang tadi ini inisialnya adalah CRJ. Berarti nilai ini yang kita akan masukkan ya, nilai 180 juta ini core receivable ada di sisi kredit, maka 180.400.000 ini akan kita posting juga di sisi sebelah kredit di sini 180.400.000. Baru kita akan akumulasi dengan nilai saldo piutangnya. Sebelumnya ada saldo 259.600.000 di sisi debit, kemudian ada pelunasan piutang yang kita terima di jurnal penerimaan kas itu ada di sisi kredit 180.400.000, sehingga debit ketemu kredit ini kita kurangi. Nilainya piutangnya per tanggal 7 tanggal 12 tadi atas nama Digital Ele sekarang menjadi 79.200.000. Oke, itu pencatatan yang kedua. Untuk bukti penerimaan kas adanya pelunasan piutang, maka cukup kita catat di jurnal penerimaan kas dan buku besar pembantu piutang. Sekarang kita lanjut dokumen transaksi nomor 13. Oke, di sini ada nota kontan, bahwa nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Untuk mengetahui ini penjualan tunai atau pembelian tunai, kita cukup melihat kopnya. Oke, di sini ada UD Buana, nota kontan. Berarti ini bisa kita simpulkan ini adalah penjualan tunai. Oke, adanya penjualan tunai yang pertama ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas, yang kedua ini akan kita catat di kartu persediaan, dan yang ketiga ini akan kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Oke, sekarang kita catat dulu yang pertama di jurnal penerimaan kas. Kita masukkan tanggalnya terjadi tanggal 13, nomornya adalah NK01. Oke, keterangannya adalah penjualan tunai. Nah, di sini kita terima dari penjualan tunai, kita menerima 266.200.000. Berapapun yang kita terima, langsung kita masukkan di kolom cash in bank seperti ini. Oke, karena kita menerima uang 266.200.000 ini bukan dari pelunasan piutang, maka kita catat di sisi kredit kolom order. Nah, akun sendiri untuk mencatat adanya penjualan tunai, akun kita gunakan yang pertama. Untuk mencatat nilai penjualannya ini kita gunakan akun sales, kode akunnya adalah 41100, jumlah sales sendiri kita ambil dari kolom total yang sini yaitu 242 juta. Lalu kemudian yang kedua di sini untuk PPN-nya sendiri akan kita catat dengan akun PPN outcome dengan kode akun adalah 21500, nilainya ini adalah 24.200.000, sehingga total yang kita terima antara nilai pembelian dan PPN itu jumlahnya sama dengan yang kita terima di kas ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adanya penjualan tunai ini akan kita catat di kartu persediaan atau inventory card di sini. Oke, perhatikan tanggal 13 kita menjual 5 unit untuk HP Pavilion dan 8 unit untuk Dell Inspiron. Sekarang kita masukkan dulu untuk penjualan 5 unit HP Pavilion. Kita masuk ke kartu persediaan HP Pavilion. Kita masukkan tanggalnya tanggal 13, nomornya adalah KN01, keterangannya penjualan tunai. Karena penjualan di sini kita akan coba masukkan di sisi atau di kolom out. Di kolom out. Nah, untuk kolom out untuk unitnya sendiri kita isi dengan jumlah yang kita jual. Di sini kita lihat bahwa HP Pavilion itu menjual 5 unit. Dengan harga pokok barang yang kita jual di sini kita lihat di kolom persediaan bahwa barang sebelumnya itu ada 23 unit dijual 5 unit. Harga pokok barang yang kita jual ini adalah 16 juta. Maka kolom price di kolom out ini kita ambilkan dari harga pokok di persediaan ini. Oke, kita masukkan 16 juta sehingga total harga pokok barang yang kita jual tanggal 13 untuk HP Pavilion ini adalah 80 juta. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo persediaan. Sebelumnya ada persediaan 23 unit dijual 5 unit sekarang menjadi 18 unit. Dengan harga pokok masih sama 16 juta sehingga total nilai persediaan kita per tanggal 13 sekarang menjadi 288 juta. Oke, itu untuk pencatatan yang 5 unit HP Pavilion.
Sekarang kita masuk untuk yang daily inspiration, untuk yang pencatatan 8 unit ini. Kita masukkan tanggal, keterangan, dan nomornya di sini sama seperti di atas tadi. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out. Di sini kita untuk yang daily inspiration kita menjual 8 unit. Oke, dengan harga pokok barang yang kita jual, kita lihat di kolom persediaan di sini adalah 12.500.000. Kita masukkan sini. Sehingga total nilai harga pokok barang yang kita jual untuk 8 unit itu adalah 100 juta. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada 18 unit, dijual 8, maka otomatis sekarang menjadi 10 unit dengan harga pokok barang masih 12.500.000, sehingga total nilai persediaan kita untuk yang daily inspiration sekarang menjadi 125 juta. Oke, itu pencatatan di kartu persediaan. Lalu yang terakhir, kita akan coba catat untuk harga pokok barang yang kita jual. Kita catat di jurnal umum. Oke, untuk jurnal umum sendiri, untuk pencatatan harga pokok barang yang kita jual, yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 13 seperti tadi ya. Untuk KN01, jurnalnya sendiri untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Dengan masing-masing kode akun, untuk kedua akun ini adalah 51100 dan 11500. Nah, untuk nilainya sendiri, cost of goods sold dan merchandise ini kita ambil dari inventory card. Di sini kita lihat bahwa untuk yang daily inspiration harga pokok barang yang kita jual tadi adalah 100 juta. Kemudian untuk yang daily inspiration yang 5 unit adalah 80 juta. Sehingga ini kita jumlahkan untuk yang 5 unit 80 juta dan yang 5 unit 80 juta, yang 8 unit itu 100 juta. Maka total harga pokok 100 juta ditambah 80 juta, maka 180 juta. Kita masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Itu harga pokok barang yang kita jual. Oke, sekarang kita masuk dokumen transaksi nomor 14. Ada bukti penerimaan kas. Di sini keterangannya adalah pelunasan faktur. Ini bisa kita simpulkan ini adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang. Adanya pelunasan piutang ini yang pertama akan kita catat di jurnal penerimaan kas, dan yang kedua akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Sekarang kita masuk ke cash receipt journal untuk mencatat penerimaannya. Kita masukkan tanggalnya tanggal 14 dengan nomornya adalah BKM 12-4. Ya, kita masukkan di sini tanggal 14. Oke, BKM 12-4 keterangannya kita menerima dari Digital Ele. Oke, lalu kemudian di sini untuk nilai yang kita terima itu ada 28.600.000. Ini langsung kita catat di sisi debit kolom cash in bank 28.600.000. Nah, di sini adalah pelunasan faktur tanggal 29 November. Artinya karena pelunasan piutang di sisi kredit kita masuk ke kolom account receivable atau fokus di kolom account receivable. Nah, untuk tahu berapa nilai piutang yang kita terima tanggal 29 November kita lihat di daftar saldo piutang atas nama Digital Ele di sini. Oke, dilihat daftar saldo piutang di sini atas nama Digital Ele terjadi tanggal 29 November. Nilai piutang kita adalah 28.600.000. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ya, 28.600.000. Setelah nilai piutangnya kita masukkan, kita cocokkan dengan nilai kas yang kita terima. Ternyata di sini jumlah piutang atau jumlah kas yang kita terima sudah sama dengan nilai piutangnya. Oke, jika sudah sama berarti sudah selesai pencatatannya. Oke, jumlah yang kita terima yaitu 28.600.000, nilai piutang yang kita terima, pelunasan piutang yang kita terima, ini akan kita catat atau akan kita posting di buku besar pembantu piutang adanya penerimaan pelunasan piutang ini. Kita masuk ke subsidiary ledger account receivable. Kita masuk ke nama Digital Ele, berarti yang ini. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 14, oke. Tadi di jurnal penerimaan kas, account receivable ada di sisi kredit 28.600.000. Maka di sini untuk di buku besarnya keterangannya cash receipt journal, di sini CRJ. Oke, karena tadi account receivable ada di sisi kredit, maka kita masukkan di kolom kredit sisi posting ini. Oke. 28.600.000. Baru kita coba masukkan ke kolom balance-nya. Sebelumnya ada saldo piutang 79.200.000, ada pelunasan tanggal berapa tadi? Tanggal 14 ya. Kita kembali ke soalnya dulu. Oke, tanggal 14 tadi ada pelunasan yaitu sebesar 28.600.000. Maka otomatis piutang dagang per tanggal 14 kepada Digital Ele sekarang menjadi 50.600.000. Seperti itu. Oke, itu pencatatan jika adanya bukti penerimaan kas dari pelunasan piutang.
Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 15. Oke, ada bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya pembayaran PPN untuk bulan November. Berarti kita statusnya mengeluarkan uang bukan untuk bayar utang dagang, tapi untuk membayar utang PPN. Oke, adanya pengeluaran kas untuk membayar pembayaran PPN ini hanya akan kita catat di jurnal pengeluaran kas saja, karena di sini bukan pelunasan piutang, maka akan kita catat di satu jurnal, yaitu jurnal pengeluaran kas. Kita masuk ke cash payment journal. Oke, pertama kita masukkan tanggal 15, nomornya di situ adalah BKK 12-4, keterangannya adalah PPN atau pelunasan PPN bulan November. Nah, jumlah yang kita keluarkan di sini langsung kita masuk ke kolom cash in bank ya, di sisi sebelah kredit. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 1.500.000. Ya, jadi berapapun yang kita keluarkan, kita langsung catat di kolom cash in bank. Nah, jumlah 1.500.000 di sini keterangannya adalah untuk membayar PPN bulan November. Nah, membayar PPN atau hutang PPN itu bukan membayar hutang dagang. Nah, karena statusnya bukan membayar hutang dagang, maka akan kita catat di kolom order. Nah, nama akun untuk pembayaran PPN bulan November kita gunakan akun PPN Payable dengan kode akun 21400, totalnya sama yaitu 1.500.000. Oke, itu dokumen nomor 15. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 16. Ada faktur di sini. Nah, ini faktur adalah bukti transaksi kredit. Apakah ini penjualan kredit atau pembelian kredit? Kita lihat kopnya. Di sini kopnya UD Buana. Maka ini bisa disimpulkan ini adalah transaksi penjualan secara kredit atau penjualan barang secara kredit. Adanya transaksi penjualan barang secara kredit yang pertama, ini akan kita catat di jurnal penjualan. Yang kedua akan kita catat di kartu persediaan. Buku besar pembantu piutang. Yang ketiga kita catat di kartu persediaan, dan yang terakhir akan kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Oke, langsung kita masuk ke sales jurnal untuk mencatat nilai penjualannya. Kita masukkan tanggalnya 18 dengan nomor adalah F12-2, kita jual di sini kepada JBLE. Oke, lalu kita masuk mulai dari kolom sebelah kredit di sini. Untuk sales of merchandise, nilai penjualan kita ambil dari kolom total harga ini. Kita ambil total paling bawah yaitu 171 juta, kita masukkan ke sini. Lalu untuk PPN-nya atau fade out-nya kita ambil dari nilai PPN-nya 17.100.000. Nilai total antara nilai penjualan dan PPN 188.100.000. Ini akan kita masukkan di kolom debit ya, atau sisi debit kolom core receivable. Seperti itu. Oke, itu pencatatan jika ada transaksi penjualan kredit yang pertama. Yang kedua, adanya penjualan kredit otomatis di sini akan muncul piutang dagang. Nah, penjualan kredit tanggal 18 ini menghasilkan piutang adalah 188.100.000 atas nama JBLE. Nah, nilai piutang ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Kita masuk ke subsidiary ledger account receivable atas nama JBLE ini. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan 18 tanggalnya. Ya, tadi karena nilai piutang muncul di jurnal penjualan itu ada di sisi sebelah debit yaitu 188.100.000, maka di sini untuk keterangannya sendiri kita masukkan sales jurnal. Oke, baru kita masukkan ref-nya SC, dan piutang tadi di sales jurnal muncul di sisi sebelah debit 188.100.000 ini kita posting juga di sisi sebelah debit, berarti di sini. Oke, di kolom posting ya, sisi debit. Lalu kita akumulasi dengan nilai saldo sebelumnya. Oke, sebelumnya saldo piutang sudah tidak ada karena sudah ada pelunasan. Sehingga otomatis transaksi tanggal 18 penjualan ini otomatis dengan saldo 188.100.000 dari jurnal penjualan ini akan menjadi saldo. Ya, otomatis ini akan menjadi saldo per tanggal 18 ini. Sehingga tanggal 18 per tanggal 18 kita ada piutang lagi kepada JBLE yaitu 188.100.000. Oke, yang kedua itu seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke kolom atau ke kartu persediaan untuk mencatat harga untuk mencatat adanya penambahan atau pengurangan atas barang yang kita jual ini. Oke. Yang pertama di sini kita lihat bahwa tanggal 18 kita menjual 6 unit untuk AP Pavilion dan 4 unit untuk Daily Inspiration. Yang pertama kita masukkan dulu untuk penjualan 6 unit di kartu persediaan HP Pavilion ini. Kita masukkan tanggal 18, keterangannya adalah atau nomornya adalah F12-2, keterangannya kita masukkan JBLE karena menjual kepada JBLE. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out. Di sini perhatikan untuk HP Pavilion kita menjual 6 unit. Oke.
dengan harga pokok barang yang kita jual, kita lihat di kolom balance bahwa harga pokok barang yang kita jual atau harga pokok barang kita adalah 16 juta. Maka di kolom price ini kita masukkan 16 juta. Sehingga total harga pokok barang yang kita jual itu adalah 96 juta untuk 6 unit ini. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo persediaan. Sebelumnya ada 18 unit dijual 6 unit, maka persediaan kita sekarang menjadi 12 unit dengan harga pokoknya masih 16 juta. Total nilai persediaan sekarang menjadi 192 juta per tanggal 18 untuk HP Pavilion. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan Dell Inspiron. Kita masukkan tanggal dan keterangannya seperti di atas tadi, lalu masuk ke kolom out. Di sini untuk Dell Inspiron kita menjual 4 unit dengan harga pokok barang yang kita jual. Di sini kita lihat di persediaan 12.500.000. Kita masukkan di sini sehingga total harga pokok barang yang kita jual untuk 4 unit adalah 50 juta. Oke, lalu masuk ke kolom saldo persediaan. Sebelumnya ada 10 dijual 4, maka sekarang tinggal 6 unit. Harga pokoknya masih 12.500, total nilai persediaan sekarang menjadi 75 juta. Oke, itu cara memasukkan ke dalam kartu persediaan untuk 2 jenis barang ini. Lalu yang terakhir kita akan catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 18, nomor fakturnya adalah F12-2. Jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, untuk masing-masing kode akunnya adalah ini. Kemudian untuk nilainya sendiri kita ambil dari kartu persediaan tadi. Oke, untuk yang Dell Inspiron 4 unit harga pokoknya 50 juta. Kemudian untuk yang HP Pavilion 6 unit itu adalah 96 juta. Sehingga untuk harga pokok 6 unit 96 juta ditambah dengan 4 unit atau harga pokok yang 4 unit itu 50 juta. Sehingga setelah saya hitung di sini nilainya adalah masing-masing 146 juta untuk debit dan kreditnya. Oke, itu dokumen transaksi nomor 16 ya. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 17. Ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya adalah pelunasan faktur tanggal 10 Desember kemudian dikurangi dengan retur pembelian. Oke, kita masuk ke jurnal pengeluaran kas ya. Cash payment journal sini. Jadi adanya bukti pengeluaran kas karena pelunasan faktur berarti ini adalah transaksi pelunasan hutang. Ya, jadi kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang kita. Oke, atas adanya pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, yang pertama ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang kedua akan kita catat di buku besar pembantu utang. Langsung kita ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Kita masukkan tanggal dan nomornya, tanggal 18, nomor BKK 12.5, keterangannya adalah kita mengeluarkan kas atau membayar utang kepada PT Margonda. Oke, lalu kita masuk ke sisi kredit, kolom cash in bank. Di sini kita mengeluarkan 286 juta. Ini kita masukkan di kolom cash in bank ini. Berapapun yang kita keluarkan masukkan di kolom cash in bank. Nah, di sini karena keterangannya adalah pelunasan faktur tanggal 10 dikurangi dengan returnya, maka kita lihat di transaksi tanggal 10 di sini. Untuk dokumen nomor 10 berarti yang ini ya. Ini tanggal 10 berarti yang ini. Oke, transaksi pembelian tanggal 10 itu ada menghasilkan utang adalah 331.100. Kemudian dikurangi dengan retur. Returnya itu terjadi tanggal 11. Oke, nilai returnya adalah 45.100. Sehingga di sini bisa kita hitung nilai hutang dagangnya adalah 331.100 ya. 31.100. Kemudian untuk returnya sendiri adalah 45.100. Sehingga di sini untuk mengetahui berapa nilai hutang dagang kita, maka nilai hutang atau nilai munculnya hutang dagang dikurangi dengan nilai retur. Ketemulah 286.600. Nah, ini kita masukkan di kolom akun payable ya, karena kita mencatat di sini pengeluaran untuk membayar utang dagang, maka kita fokus ke akun payable, kita masukkan nilai tadi, nilai yang hutang dagang ini. Oke, kita masukkan di sini, baru kita lihat di sini cocokkan dengan kita masukkan di sini. Ya, kita cocokkan dengan nilai uang yang kita keluarkan. Oke, ternyata nilainya sama, jumlah yang kita keluarkan sama dengan jumlah utang dagangnya. Oke, seperti itu cara mencarinya. Oke, terus kemudian yang kedua, setelah adanya pelunasan faktur atau pelunasan utang dagang, otomatis akan mengurangi nilai hutang dagang kita kepada PT Margonda. Nah, pengurangan atas nilai hutang dagang kita kepada PT Margonda ini akan kita posting
atau akan kita catat juga di jurnal atau di buku besar pembantu utang. Kita masuk ke subsidiary ledger account payable atas nama PT Margonda di sini. Kita kembali ke dokumen nomor berapa tadi? Nomor 15 ya. Ya, nomor 15 berarti yang ini. Nomor 17 ya ini ya. Oke, kita masukkan di PT Margonda tanggalnya tanggal 18 ya ini. Kemudian keterangannya adalah karena kita tadi akan memindahkan pengurangan hutang dagang yang kita catat di jurnal pengurangan kas di sini, bahwa di sini account payable ada di sisi kredit ya 286 juta. Kita posting ke sini. Oke, keterangannya adalah jurnal pengurangan kas karena kita akan memposting tadi. Lalu kemudian refnya CPJ karena tadi di jurnal pengurangan kas account payable ada di sisi debit, maka kita posting di sisi debit 286 juta sesuai dengan yang tertera di sini. Oke, lalu setelah itu kita masukkan ke kolom saldo di sini atau kita coba akumulasi dengan saldo utang dagang kita. Oke, sebelumnya ada utang dagang 286 juta. Kemudian tanggal 18 ada pelunasan nilainya sama 286 juta. Sehingga per tanggal 18 utang dagang kita kepada PT Margonda itu selesai atau nol, tidak ada utang lagi. Lanjut dokumen nomor 18. Ada bukti penerimaan kas. Di sini keterangannya adalah piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober atas nama pelanggan panen ternyata dapat dibayar kembali. Artinya kita di sini ada penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Nah, adanya penerimaan kembali atas piutang yang dihapuskan. Yang pertama, ini akan kita catat di buku atau di jurnal penerimaan kas. Ya, akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Kemudian kita coba akan masuk di jurnal penerimaan kas dan tanggal atas nama panen ya ini sebesar 12 juta. 60%-nya berarti 7.200.000. Oke, kita catat di sini ya. Jurnal penerimaan kas. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 20. Oke, nomornya adalah BKM 12-5, keterangannya adalah panen elek karena kita terima dari panen elek. Oke, lalu kemudian kita masuk di sini, jumlah yang kita terima adalah 7.200.000. Kita langsung masukkan di sini. Oke. Nah, adanya penerimaan ini ya karena metode pencatatannya adalah pakai menggunakan penghapusan piutang pakai cadangan, maka ini dianggap bukan pelunasan piutang, tetapi akan kita catat di kolom order dengan akun allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Ya, dengan kode akun di sini 1/1400 nilainya adalah 7.200.000. Oke, itu pencatatan jika ada penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapuskan. Di sini akan kita catat dengan menggunakan allowance for doubtful atau cadangan kerugian piutang. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 19, ada faktur ya. Ada faktur, ini adalah bukti transaksi kredit, tetapi di sini kopnya PT Sahabat. Artinya ini bisa disimpulkan ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Adanya pembelian secara kredit yang pertama ini akan kita catat di jurnal pembelian. Kemudian yang kedua ini akan kita catat di kartu persediaan ya, dan yang ketiga akan kita catat di buku besar pembantu utang. Oke, pertama kita catat dulu di jurnal pembelian atau purchase journal di sini. Kita masukkan identitasnya tanggalnya tanggal 22 ya, nomornya adalah A17. Ini sesuaikan keterangannya adalah PT Sahabat Jaya. Oke, kita mulai dari sisi sebelah debit. Kita masukkan dulu nilai pembeliannya, ini diambil dari kolom total ini. Ya, yaitu 383 juta, kita masukkan kolom merchandise. Kemudian PPN-nya kita ambil dari kolom PPN 38.300.000. Kemudian untuk nilai piutangnya sendiri itu adalah akumulasi dari nilai pembelian plus PPN. Maka ketemulah nilai 421.740.000 atau nilai ini bisa kita ambil dari kolom jumlah ini yang paling bawah di sini. Ya, 421 juta. Ini ada kesalahan perhitungan ya. Kalau kita hitung di sini coba kita hitung ya. 383 ditambah dengan 421 38.300. Maka kalau kita jumlahkan di sini ini ya ditambah dengan ini. Ketemulah di sini kayak ini kurang 3 ya. 421.300.000. Oke, ini salah tulis ya.
400 PPN-nya ini adalah 38.400, PPN-nya 38.300 ini. Sorry, ini salah tulis ini. Ya. Sehingga total di sini 383 juta nih ya. Salah tulis di sini. Ya, 383 juta sehingga totalnya di sini adalah 421.300 sesuai dengan jumlah di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adanya pembelian kredit ini akan kita catat di kartu persediaan atau kita catat dulu di buku besar pembantu utangnya ya. Jadi adanya pembelian kredit kepada PT Sahabat otomatis di sini akan memunculkan utang dagang kita. Nah, adanya munculnya utang dagang dari transaksi pembelian kredit ini akan kita catat juga atau ini nilai ini akan kita posting di buku besar pembantu utang. Kita masuk ke buku besar atau subsidiary ledger account payable di sini. Kita cari atas nama PT Sahabat berarti yang ini. Kita masukkan tanggal 22, oke. Kemudian deskripsinya kita masukkan purchase journal, artinya kita akan mengambil munculnya utang dagang dari jurnal pembelian ini yaitu 421.300 ada di sisi sebelah kredit. Oke, kita masukkan di sini PJ. Oke, karena tadi utang dagang dicatat di sebelah kredit di purchase journal, kita masukkan di sisi sebelah kredit yaitu 421.300 tadi ya. Sorry, di sini ada kesalahan. Ya, 421.300. Berarti di sini pun sama, 421.300. Ya, 300. Ya, seperti ini. Oke, setelah kita masukkan munculnya utang yang ada di di jurnal pembelian, tadi akan kita coba masukkan ke kolom saldo. Sebelumnya sudah tidak ada utang, otomatis ini akan jadi saldo utang. Ya, 421.300. Oke, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita akan catat ini di kartu persediaan. Kita masuk ke inventory card. Oke, yang pertama kita masukkan dulu di sini kita lihat bahwa kita membeli 12 unit untuk HP Pavilion dan 15 unit untuk Daily Inspiration. Kita masukkan yang HP Pavilion dulu. Oke, kita masukkan tanggal 22, nomornya adalah A17, kita beli dari PT Sahabat. Karena pembelian kita fokus ke kolom in di sini ya. Oke, di sini tanggal 22 kita membeli 12 unit. Kita masukkan 12 unit. Harga pembeliannya di sini adalah 16.200.000. Kita masukkan di sini. Sehingga total nilai pembelian kita itu adalah 194.400.000. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada 12 unit ya, kemudian ada pembelian 12 lagi sehingga otomatis persediaan kita sekarang bertambah menjadi 24 unit ya harusnya. Tanggal ya 12 unit kita membeli berarti sebelumnya ada 12, kemudian ada pembelian 12 sehingga persediaan kita sekarang menjadi 24 unit ya. Dengan harga pokoknya masih 16 juta sehingga total persediaan kita sekarang menjadi berapa ini? 384.400.000. Oke, seperti itu. Lalu kemudian kita masukkan yang 15 unit ini. Untuk yang Daily Inspiration. Kita masuk ke kartu persediaan Daily Inspiration. Kita masukkan informasi awalnya tanggal 22 nomor A7 PT Sahabat. Lalu kita masuk ke sini. Di sini kita membeli 15 unit. Oke, tadi yang pertama 12 unit ya. Yang kedua 15 unit dengan harga pembelian di sini 12.600.000. Sehingga total nilai pembelian kita adalah 189 juta untuk Daily Inspiration. Kita masukkan ke kolom saldo. Sebelumnya ada 6 unit ya, ada saldo 6 unit, kemudian ada penambahan di sini nilainya 12.600.000. Oh, sorry. Ternyata di sini harga pembeliannya berbeda ya dengan harga penjualannya, dengan harga pokok kita. Sorry, berarti di sini yang pertama karena di sini lihat harga pokok sebelumnya adalah 16 juta 12 unit. Ini ada pembelian 12 unit tetapi harganya berbeda dengan harga pokok sebelumnya. Maka ini tidak bisa kita gabung, sorry. Yang ini harusnya 12 unit ya. Yang ininya masih 16 juta. Kemudian yang baru ini yang harga 16.200.000 untuk 15 unit. Kita untuk 12 unit ini kita tuliskan di bawahnya. Ya, kita tuliskan di bawah. Kemudian harga pokoknya adalah yang 16.200.000 ini sehingga totalnya di sini adalah 194.400.000. Otomatis per tanggal
berapa ini 22, kita punya persediaan dengan dua harga yang berbeda, yaitu 12 unit dengan 16 juta, 12 unit dengan 16.200.000 untuk yang HP Pavilion. Oke, sekarang kita fokus ke Dahlia Inspiran lagi, bahwa ternyata di Dahlia Inspiran pun sama, ada perbedaan harga. Sebelumnya kita punya persediaan 6 unit itu 12.500.000. Kemudian kita membeli barang 15 unit harganya 12.600.000. Ini ada perbedaan harga. Sehingga karena ada perbedaan, ini tidak bisa kita gabungkan untuk jumlah persediaannya ini. Yang ini kita akan turunkan ke bawah 16 jutanya. Kemudian ada harga pokok 12.500.000 sehingga total 75 juta. Yang pembelian baru ini yang 15 unit pembelian baru karena harganya berbeda, kita tuliskan di bawahnya. Oke, harganya 12.600.000 sehingga total persediaan untuk 15 unit itu adalah 189 juta. Sehingga per tanggal 22 untuk Dahlia Inspiran kita punya persediaan dengan dua harga pokok yang berbeda di sini. Ya, seperti itu cara penyusunan jika ada pembelian dengan harga yang berbeda kalau metode yang kita gunakan FIFO. Oke, seperti itu ya. Oke, terus kemudian setelah kita catat di kartu persediaan, kita akan coba catat juga di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual tanggal 18 ini, tanggal 22 ini. Kita masukkan tanggalnya ya. Karena ini pembelian jadi tidak perlu mencatat harga pokok. Maaf ya. Kecuali kalau penjualan. Ya, maaf. Jadi jika pembelian kredit ini tidak perlu ada dicatat di jurnal umum karena ini bukan penjualan. Ya, tidak perlu kita mencatat harga pokok barang yang kita beli ya. Atau ini karena yang punya hak adalah orang yang jual barang. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 19 tadi adalah jika ada faktur pembelian atau pembelian kredit, yang pertama kita catat di jurnal pembelian ya, purchase journal. Kemudian yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang, dan yang ketiga kita catat di kartu persediaan. Seperti itu kalau ada transaksi pembelian secara kredit. Oke, sekarang kita masuk dokumen nomor 20. Di dokumen nomor 20 di sini ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya pelunasan faktur, berarti ini kita membayar utang dagang. Nah, mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang yang pertama, ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal pengeluaran kas dulu untuk mencatat pengeluarannya ini. Yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 23. Oke, kemudian di sini dokumennya nomornya adalah BKK 12-6, keterangannya adalah FA Makmur ya, kita jual kepada FA Makmur. Di sini kita mengeluarkan uang 17.600.000. Kita masukkan di sisi kredit kolom cash in bank 17.600.000. Karena keterangannya pelunasan faktur berarti kita membayar utang dagang. Maka di sisi debit kita fokus di akun payable. Nah, untuk mengetahui berapa nilai utang dagang kita tanggal 20 November ini kita bisa lihat di daftar saldo utang atas nama FA Makmur itu. Kita lihat daftar saldo utang atas nama FA Makmur. Oke, utang dagang kita di sini kita lihat adalah 17.600.000. Nah, utang dagang ini kita masukkan ke sini. Ya. Setelah kita masukkan, kita cocokkan dengan uang yang kita keluarkan. Ternyata jumlah yang kita keluarkan sudah sama dengan jumlah utang dagang kita. Oke, jika sudah seperti itu, maka pencatatan untuk adanya pengeluaran kas selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Oke, kita kembali ke soal ya. Adanya pengeluaran kas untuk membayar utang dagang selain dicatat di jurnal pengeluaran kas, ini juga akan kita catat di buku besar pembantu utang ya, di subsidiary ledger account payable. Kita lihat di jurnal pengeluaran kas, kita membayar utang itu besarnya adalah 17.600.000 di FA Makmur. Adanya pelunasan ini otomatis akan mengurangi utang dagang kita kepada FA Makmur. Nah, pengurangan atas utang dagang ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atas nama FA Makmur, berarti yang ini. Kita masukkan dulu tanggal 23, keterangannya adalah cash payment journal, artinya kita akan coba memposting jumlah yang kita keluarkan ini atau adanya pelunasan utang dagang yang ada di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal ini. Oke, di jurnal pengeluaran kas atau cash payment tadi utang dagang ada di sisi sebelah debit, maka kita posting di sini di sisi sebelah debit. Lalu setelah itu kita baru perhitungkan dengan nilai saldo utang sebelumnya. Sebelumnya kita ada saldo utang 17.600.000, kemudian tanggal 23 utang ini
lunasi. Sehingga per tanggal 23 utang dagang kita kepada FA Makmur habis, selesai. Oke, itu dokumen transaksi nomor 20. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 21. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Artinya bisa kita simpulkan ini adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang. Adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang ini yang pertama akan kita catat di jurnal penerimaan kas, dan yang kedua ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Oke, sekarang kita masuk ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kita masukkan tanggalnya di situ, tanggal, nomor dan keterangannya. Tanggal 25 ya. Kemudian BKM di sini kita terima dari Maju Elek. Jumlah yang kita terima di sini 19.800. Jumlah yang kita terima kita masukkan di kolom cash in bank. Oke, karena pelunasan karena penerimaan dari adanya pelunasan piutang, maka di sisi sebelah kredit kita masuk atau fokus ke kolom account receivable. Di sini keterangannya adalah pelunasan faktur tanggal 23 November. Untuk mengetahui berapa nilai piutang yang kita terima, di sini kita lihat di daftar saldo piutang. Kita lihat atas nama berapa tadi? Maju Elek. Tadi adalah kita lihat di sini jumlah piutangnya adalah 19.800. Nah, nilai piutang ini kita masukkan ke sini. Oke, masukkan ke kolom receivable. Setelah kita masukkan, kita cocokkan dengan jumlah yang kita keluarkan. Di sini kita mengeluarkan 19.800, nilai piutang sama yaitu 19.800. Jika sudah sama seperti ini berarti sudah selesai. Sekarang kita masuk ke buku besar pembantu piutang. Atas adanya pelunasan piutang, otomatis piutang kepada JBL ini akan berkurang. Di sini kita lihat di jurnal penerimaan kas, account receivable ada di sisi sebelah kredit. Oke, sekarang kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama JBL ya. Oke, subsidiary ledger account receivable berarti yang ini. Ya, berarti yang JBL ya. Oke, berarti Maju Elek ya. Berarti yang ini. Oke. Kita masukkan tanggal 25. Oke, keterangannya adalah kita akan posting dari cash receipt journal. Di sini CRJ. Di cash receipt journal tadi piutang muncul di sisi sebelah kredit. Atas adanya pelunasan piutang muncul di sisi sebelah kredit 19.800. Kita masukkan di sini di sisi kredit 19.800. Lalu kemudian kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo piutang 19.800. Lalu tanggal 25 ada pelunasan piutang atau ada pelunasan piutang yang kita terima di sini. Sehingga per tanggal 25 piutang atas nama Maju Elek berarti 0 atau selesai. Oke, seperti itu pencatatan jika adanya pelunasan piutang. Kita kembali ke dokumen transaksi nomor 21 ya. Ya, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 22, ada voucher. Oke, voucher itu adalah transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan petty cash. Sehingga ini akan kita catat di jurnal kas kecil atau petty cash. Kita masukkan di sini tanggal 26 nomor V12-4, keterangannya di sini adalah untuk perbaikan atap toko. Oke, di sini lalu kita masuk ke sisi kredit, kita mengeluarkan petty cash itu adalah 500.000. Oke, lalu kemudian 500.000 ini keterangannya karena untuk perbaikan toko, maka akun yang kita gunakan adalah other operating expense sesuai dengan yang diminta di sini. Dengan kode akun adalah 61800, nilainya sama yaitu 500.000. Oke, kita masuk ke dokumen transaksi nomor 23. Ada faktur. Kopnya UD Buana. Ini berarti adalah transaksi penjualan secara kredit. Sekali lagi, jika ada penjualan secara kredit, maka yang pertama ini akan kita catat di jurnal penjualan. Yang kedua, ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Yang ketiga, kita catat di kartu persediaan. Dan yang terakhir, kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Yang pertama kita masuk ke sales jurnal dulu untuk mencatat nilai penjualannya. Kita masukkan tanggal, nomor dan keterangannya, tanggal 27, nomor F12 step 3, keterangannya Maju Elek karena kita jual kepada Maju Elek. Oke, di sini kita masuk dari sisi sebelah kredit. Untuk nilai penjualannya kita ambil dari total harga yaitu 425 juta. PPN-nya atau fade out-nya kita ambil dari kolom PPN 42.500.
sehingga jumlah antara nilai penjualan plus PPN ini akan menjadi nilai piutang dagang kita. Kita masukkan di kolom debit atau sisi debit kolom account receivable 467.500.000. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya penjualan kredit kepada Maju Eli otomatis akan memunculkan piutang dagang atas nama Maju Eli, yaitu 467.500.000. Nah, adanya piutang dagang yang muncul dari transaksi penjualan kredit ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama Maju Eli. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 27. Keterangannya adalah sales jurnal, artinya kita akan memindahkan nilai piutang yang muncul di sales jurnal ini dari transaksi penjualan kredit ini ke dalam buku besar pembantu piutang di sini. Oke, maka di sini untuk refnya SC di jurnal penjualan tadi bahwa piutang dagang muncul di sisi sebelah debit 467.500.000. Kita masukkan di sisi debit 467.500.000. Lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya tidak ada saldo piutang, karena adanya penjualan tanggal 27 ini, maka otomatis per tanggal 27 sekarang kita punya piutang kepada Maju Eli yaitu sebesar 467.500.000. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya penjualan kredit ini akan kita catat di kartu persediaan. Kita masuk ke inventory card. Yang pertama, di sini kita lihat bahwa untuk tanggal 27 kita menjual 15 unit untuk HP Pavilion dan 10 unit untuk Dell Inspiron. Kita masukkan dulu untuk yang 15 unit HP Pavilion. Kita masuk ke kartu persediaan HP Pavilion. Kita masukkan tanggalnya di sini, tanggal 27. Oke, nomornya adalah F12-3. Keterangannya kita jual kepada Maju Eli. Karena penjualan kita masuk ke kolom out di sini. Kita jual di sini untuk HP Pavilion 15 unit. 15 unit ya. Oke, 15 unit. Karena di sini kita punya dua persediaan dengan harga pokok yang berbeda di sini, maka karena metode FIFO yang kita jual berarti yang ini dulu, yang 16 juta, yang harga pokok 16 juta. Kita habiskan dulu 12 unit. Oke, harga pokok 16 juta. Total harga pokok barang yang kita jual untuk yang 12 unit yaitu 192 juta. 192 juta. Di sini kita jual 15 unit. Berarti 12 unit yang harga pokok 16 juta, berarti masih kurang 3 unit lagi. Nah, yang 3 unit kita ambilkan di persediaan yang harga pokoknya 16.200.000 ini. Kita masukkan 3 unit sehingga total 15 unit kita jual ini. Lalu harga pokok yang 3 unit kita ambil dari yang ini, 16.200.000. Sehingga total harga pokok barang untuk 3 unit adalah 46.600.000. Oke, sekarang kita baru perhitungan dengan saldonya. Yang 12 unit harga pokok 16 juta ini sudah kita jual semua, habis. Berarti persediaan habis. Ini pun habis berarti. Lalu untuk yang 12 unit harga pokok 16.200.000 ini terjual 3. Berarti sekarang tinggal 9 unit. Ya, tinggal 9 unit. Harga pokoknya 16.200.000. Berarti harga pokok yang ini sekarang tinggal 9. Total nilai persediaan kita sekarang menjadi 145.800.000. Khusus hanya untuk yang harga pokoknya 16.200.000. Karena yang harga pokok 16 juta ini sudah habis. Oke, itu untuk yang HP Pavilion. Sekarang kita masuk yang Dell Inspiron. Di sini kita lihat, kita masukkan dulu tanggal dan keterangannya di sini. Tanggal 27 F12-3 Maju Eli, kita masuk ke kolom out. Oke, di sini kita menjual 10 unit. Di sini kita lihat ada persediaan 6 unit, harga pokoknya 12.500. Yang 15 unit harga pokoknya 12.600. Karena FIFO, maka yang kita jual atau yang 6 unit ini kita habiskan dulu. Kita habiskan dulu yang 6 unit. Oke, kita habiskan. Harga pokoknya 12.500. Totalnya harga pokok untuk yang 6 unit itu adalah 75 juta. Nah, karena kita menjual 10 unit, berarti 6 unit ini kurang 4. Yang 4 unit kita ambilkan yang harga pokok 12.600.000 ini. Kita masukkan 4 unit, harga pokoknya adalah 12.600.000. Sehingga total harga pokok untuk yang 4 unit itu adalah 50.400.000. Nah, lalu kita masuk ke kolom saldo. Untuk yang 6 unit, harga pokok 12.500 ini sudah kita jual semua. Sehingga persediaan untuk yang 6 unit habis. Nah, yang 15 unit ini karena dijual 4 untuk memenuhi 10 unit ini,
maka sekarang persediaannya sekarang tinggal 11. Harga pokoknya 12.600.000, nilai persediaan kita sekarang menjadi 138.600.000. Oke, itu untuk harga pokok barang yang atau mencatat adanya penjualan barangnya. Ya, kita catat di kartu persediaan adanya pengurangan persediaan. Yang terakhir, kita akan catat juga di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Nah, di jurnal umum harga pokok barang yang kita jual, jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Kode akunnya bisa kalian lihat di daftar daftar akun. Untuk jumlahnya sendiri, ini kita ambil dari kartu persediaan tadi. Bahwa di sini kita lihat untuk yang Dell Inspiron yang 10 unit, ini harga pokoknya adalah 75 dan 50.400.000. Sedangkan untuk yang 15 unit yaitu terdiri dari 12 dan 3 ini, harga pokoknya ini adalah 192 dan 48.600.000. Sehingga ini kita simpulkan atau kita jumlahkan untuk 4 harga pokok tadi kita tambahkan, yang ini tambahkan, lalu ditambahkan dengan yang Dell Inspiron yang ini. Ya. Sehingga total untuk harga pokok barang yang dijual 15 dan 10 unit itu adalah didapat nilai di sini 366 juta. Nah, ini kita masukkan di jurnal umum 366 juta seperti ini. Oke, itu transaksi nomor 23 jika transaksi penjualan kredit. Yang pertama tadi kita catat di jurnal penjualan, yang kedua dicatat di buku besar pembantu piutang, yang ketiga kita catat di kartu persediaan, dan yang terakhir kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 24. Oke, kembali di sini ada faktur, tetapi kopnya FA Makmur, berarti ini transaksi pembelian kredit. Nah, karena pembelian kredit ini yang kita catat di jurnal pembelian, yang kedua dicatat di buku besar pembantu utang, dan yang ketiga kita catat di kartu persediaan. Oke, kita masuk ke purchase journal untuk mencatat pembeliannya. Kita masukkan dulu untuk tanggal nomornya, di sini tanggal 29 nomor G11 kita beli kepada FA Makmur. Lalu kita masuk di sisi sebelah debit, untuk pembeliannya sendiri kita ambil dari kolom total harga ini. Oke, 33 juta di situ. 330.200.000. Untuk PPN-nya adalah 33.200.000 ya. Jadi nilai pembeliannya adalah 333.200.000, PPN-nya adalah 33.320.000, sehingga di sini penjumlahan atau akumulasi dari nilai pembelian dan PPN akan menjadi nilai hutang dagang kita, yaitu sebesar 366.520.000. Ini untuk nilai hutang dagang kita. Nah, adanya pembelian barang secara kredit otomatis akan menambah hutang dagang kita kepada FA Makmur. Nah, adanya penambahan hutang dagang kepada FA Makmur, ini akan kita catat atau akan kita posting hasil dari pencatatan di purchase journal ke dalam buku besar pembantu utang. Kita masuk sini ke buku besarnya FA Makmur. Kita masukkan tanggal 29, keterangannya adalah karena kita mau memindahkan atau mencatat atau memposting dari jurnal pembelian ini, munculnya hutang dagang ini 366 juta sekian ini ke buku besar pembantu utang, maka di sini kita kasih keterangan purchase journal. Di sini PJ, di purchase journal tadi muncul hutang dagang itu sebesar 366 juta 520 di sisi kredit. Maka di buku besar pembantu utang di sini pun kita posting di sisi sebelah kredit seperti itu. Oke, lalu kemudian setelah itu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya kita tidak ada hutang karena sudah ada pelunasan. Terjadi pembelian dagang lagi tanggal 29, otomatis munculnya piutang di jurnal pembelian tadi, munculnya hutang di jurnal pembelian tadi akan menjadi saldo per tanggal 29 Desember. Jadi per tanggal 29 Desember sekarang kita punya hutang dagang kepada FA Makmur yaitu 366.520.000. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi. Selain di buku besar pembantu utang, kita akan catat juga ya di kartu persediaan. Saya lupa. Kita masuk kartu persediaan, kita catat dulu adanya penambahan persediaan barang dagangan kita. Di sini kita membeli 12 untuk HP Pavilion dan 11 untuk Dell Inspiron. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 29
nomornya G11, keterangannya FA Makmur. Oke. Lalu karena pembelian kita masuk ke kolom in. Berarti di sini. Oke, di sini untuk HP Pavilion kita membeli 12 unit. Harga pembeliannya adalah 16.400.000. Sehingga total nilai pembelian kita sekarang adalah 196.800.000. Kita masukkan ke kolom saldo. Sebelumnya ada persediaan 9 unit harga pokoknya 16.200.000. Kita membeli barang, ternyata harga pembeliannya berbeda dengan harga pokok yang ada di gudang. Sehingga karena ada perbedaan persediaan sebelumnya dengan harga pembelian yang baru, maka ini tidak bisa kita gabung untuk persediaannya. Harus kita pisah. Berarti yang 9 unit kita masukkan sendiri dengan harga pokok 16.200.000. Yang 12 unit ini kita masukkan juga di sini. 12 juta, harga pokok 16.400.000. Total persediaan menjadi sekarang adalah, perhatikan di sini, kita per tanggal 29 punya persediaan dengan dua harga pokok yang berbeda. 9 unit untuk 9 unit dengan harga pokok 16.200.000, 12 unit dengan harga pokok 16.400.000. Begitupun dengan yang Dell Inspiron. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 29 dengan nomor faktur adalah G11. Ya, keterangannya FA Makmur. Karena pembelian kita masuk kolom in. Perhatikan Dell Inspiron kita membeli 11 unit. Harga pembeliannya itu adalah 12.400.000. Sehingga total pembelian adalah 136.400.000. Sekarang kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 11 unit saldo dengan harga 12.600.000. Kemudian di sini adanya pembelian baru, harganya berbeda dengan yang ada di persediaan. Sehingga adanya perbedaan harga pokok di persediaan dengan harga pembelian yang baru, ini harus kita pisah. Yang 11 unit ini kita tuliskan di baris sendiri. Harga pembelian yang baru 11 unit ini kita tuliskan di bawah. Sehingga untuk Dell Inspiron per tanggal 29 itu pun sama dengan HP Pavilion dengan persediaan. Ada dua persediaan dengan harga pokok yang berbeda. 11 unit harga pokoknya 12.600, yang 11 unit 12.400.000. Oke, itu pembelian secara kredit. Sekarang kita masuk dokumen transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 25, nomor 25 tanggal 30. Ada pengeluaran kas. Keterangannya adalah pembayaran angsuran. Di sini bukan membayar utang dagang. Berarti karena hanya membayar angsuran, ini akan dicatat di satu jurnal, yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, di sini kita masukkan dulu tanggalnya dan keterangan informasi lainnya. Tanggal 30 BKK 12 step 7 angsuran bank. Di sini kita mengeluarkan cash in bank, itu besarnya adalah 19 juta. Kita masukkan di sini. Lalu 19 juta ini adalah untuk membayar angsuran pokok, ya, pinjaman loannya. Ini 16 juta akan kita catat di sisi debit kolom order, ya. Karena ini bukan membayar utang dagang, maka kita masukkan di sisi order ini. Untuk Bank Mandiri untuk angsuran pokok kita catat dengan Bank Mandiri Loan. Harga kode akunnya 21100, nilainya 16 juta. Yang 3 juta bunga ini kita catat dengan akun interest expense. Kode akun 9100, jumlahnya 3 juta. Sehingga jumlah keduanya sama dengan jumlah yang kita keluarkan. Oke, itu pencatatan dokumen transaksi dari nomor 1 sampai habis. Nah, setelah kita masukkan semua, maka selesai sudah pencatatan di jurnal khusus. Nah, karena panjang durasi, maka untuk selanjutnya, untuk proses posting dari jurnal khusus ini ke buku besar, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.